Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Caesar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apresiasi naskah drama dalam Bunga Rumah Makan, karya Utuy T. Sontani. Sebelumnya, saya akan menjabarkan pengertian drama terlebih dahulu. Drama di sini memiliki dua arti, yaitu arti yang terdiri dari arti sempit dan arti luas. Drama dalam arti sempit merupakan kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung dan disajikan dalam bentuk dialog, gerakan berdasarkan naskah. Sedangkan dalam pengertian luas, drama adalah semua bentuk tontonan yang mengandung cerita yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa drama merupakan sebuah genre sastra yang menampilkan fisik dan memperlihatkan secara verbal adanya dialog atau cakapan di antara tokoh-tokoh yang ada. Drama bertujuan untuk menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan tikaian dan emosi lewat lakuan dan dialog. Drama juga berarti suatu bentuk karya sastra yang berisi kisah hidup manusia mengenai konflik, sikap, dan juga sifat dalam bentuk dialog yang dituangkan atas panggung dengan menggunakan percakapan dan gerak oleh pemain di hadapan penonton dan pendengar. Kemudian, ada seni drama kontemporer. Seni teater kontemporer merupakan seni teater yang mengandung unsur kekinian. Drama kontemporer juga merupakan drama yang penuh dengan pembaharuan, penyajiannya yang baru, gagasan baru, ide-ide baru, bahkan ide-ide baru tersebut digabungkan ke dalam konsep-konsep barat dan timur. Sehingga dari seni drama kontemporer ini, pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan secara tepat pada audiensnya. Pada seni drama atau teater kontemporer ini banyak dijumpai di pertunjukan teater jalanan, teater persembahan, dan juga teater kemanusiaan. Fungsinya untuk menyampaikan gagasan sutradara pada kalangan yang memahami teater. Nah, kemudian ada ciri-ciri drama kontemporer. Di sini ada 5 ciri yang menunjukkan bahwa drama kontemporer berbeda dari drama-drama yang lain. Ciri yang pertama yaitu ceritanya berasal dari buah pikir dan ide pada pribadi seorang sutradara. Kedua, menggunakan bahasa nasional atau internasional di dalam setiap dialognya. Ketiga, pertunjukan diselenggarakan sesuai dengan tema. Keempat, cerita yang disajikan berisi nilai ataupun pesan sutradara yang hendak disampaikan penonton tertargetnya. Dan terakhir, dialognya sebagian dari naskah, sebagian dari improvisasi. Di dalam seni drama kontemporer itu juga terdapat unsur-unsur pengapresiasian naskah drama. Nah, dalam unsur apresiasi naskah drama di sini ada 6 unsur di dalam naskah drama. Itu ada tema, plot, penokohan dan perwatakan, dialog, setting, serta amanat. Di dalam tema merupakan pikiran pokok yang mendasari lakon drama. Jadi tema ini berhubungan dengan sudut pandang atau point of view. Pengarang memandang dunia dari segi duka, bahagia, mengejek, mencemooh, harapan atau kehidupan lain yang tidak bermakna. Intinya tema ini merupakan
buah pikiran pokok yang mendasari lakon drama gitu. Kemudian ada plot. Plot ini merupakan jalinan cerita atau kerangka dari awal hingga akhir suatu cerita dipublikasikan. Plot mengandung jalinan konflik antara dua tokoh berlawanan, sifat dua tokoh yang bertentangan, sehingga menimbulkan kontra. Misalnya, kontra di sini misalnya kebaikan kontra dengan kejahatan, tokoh sopan kontra dengan tokoh brutal. Nah, plot drama di sini terbagi atas 3 jenis. Ada sirkuler, linier, episodik. Kalau sirkuler ini, cerita drama hanya berkisar pada suatu peristiwa saja. Kemudian kalau linier, itu cerita bergerak secara berurutan dari A sampai Z. Episodik itu merupakan jalinan cerita itu terpisah kemudian bertemu pada akhir cerita. Kemudian unsur yang ketiga yaitu penokohan dan perwatakan. Penokohan dan perwatakan merupakan keseluruhan ciri-ciri jiwa seseorang tokoh dalam lakon drama. Seorang tokoh dapat berwatak sabar, ramah, dan suka menolong. Sebaliknya, tokoh juga dapat berwatak pemarah dan keji. Ini merupakan pengertian dari penokohan dan perwatakan. Jadi keseluruhan jiwa seseorang tokoh dalam lakon drama itu merupakan penokohan dan perwatakan. Kemudian adanya dialog. Dialog merupakan jalan cerita lakon drama yang diwujudkan melalui dialog atau dalam gerak yang dilakukan oleh pemain. Dialog harus benar-benar di sini dialog harus benar-benar dijiwai oleh para pemain sehingga sanggup menggambarkan suasana. Dialog juga harus berkembang mengikuti suasana konflik dalam tahapan-tahapan plot lakon drama. Sebuah dialog harus bersifat estetis. Sebuah drama harus memiliki keindahan bahasa. Sebuah dialog harus hidup. Artinya, dialog tersebut dapat mewakili tokoh yang dibawakannya. Kemudian ada setting. Nah, setting di sini merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu adegan. Setting sering disebut sebagai latar cerita. Setting drama biasanya terdiri dari tempat, ruang, dan waktu. Setting tempat tidak dapat berdiri sendiri. Setting tempat berhubungan dengan waktu dan ruang. Kalau setting waktu menunjukkan lakon itu terjadi, misalnya pada pagi hari, siang hari, sore, bahkan malam hari. Waktu harus disesuaikan dengan ruang dan tempat. Seperti halnya setting waktu di sebuah ruang keluarga modern orang kaya atau ruang keluarga tradisional orang miskin. Waktu di sini juga harus menyesuaikan zaman terjadinya lakon. Jadi, waktu itu tidak dapat dilakukan sembarangan, harus sesuai dengan harus sesuai dengan zamannya. Kemudian ada amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang akan disampaikan penulis kepada pembaca naskah atau drama. Pesan tidak dapat disampaikan langsung, tetapi lewat lakon naskah drama yang ditulisnya. Dengan demikian, pembaca dapat menyimpulkan pelajaran moral yang diperoleh dari pembaca setelah menonton drama itu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan atau amanat apa yang ingin disampaikan penulis kepada penonton. Amanat drama ini biasanya memberikan manfaat dalam kehidupan. Jadi Jadi setiap karya yang jelek ataupun bagus sekalipun dapat memberikan manfaat kepada kita jika kita mau memetik manfaatnya. Gitu. Jadi kembali lagi tergantung kepada penonton.
yang menyaksikan sebuah drama tersebut, ingin menyikapinya seperti apa, ingin menangkap amanatnya seperti apa gitu. Kemudian di sini ada hasil analisis naskah drama Bunga Rumah Makan karya Utu T. Sontani. Itu terdapat analisisnya itu ada 5 ya. Ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar, ada tema, ada amanat. Nah, di sini tokohnya itu ada Ani, Karnain, perempuan, dan ada 5 tokoh di sini. Pengemis dan Sudarma. Pengemis dan Sudarma. Di dalam tokoh Ani, ini mempunyai watak rajin, berpendirian kuat, dan tidak tega terhadap orang lain. Nah, hal ini bisa dibuktikan dari penggalan dialog yang Ani ucapkan, yaitu, saya tidak mengatakan bahwa saya lebih senang jadi pelayan daripada mengurus rumah tangga, Mas. Tapi, saya belum hendak memikirkan berumah tangga sebab saya masih senang bekerja. Itu hasil analisisnya. Kemudian ada tokoh Karnain. Tokoh Karnain ini memiliki watak perhatian. Bisa dilihat dari kutipannya, di pagi hari begini tidak ada yang aneh, melangkah mendekati Ani. Dan daripada mendengar radio, aku lebih suka mendengar engkau menceritakan pendirianmu. Engkau lebih senang jadi pelayan daripada mengurus rumah tanggaan. Kemudian ada tokoh perempuan. Ini memiliki watak realistis. Saya pilih yang begini sebab saya sudah tua. Untuk kaki Nona tentu saja mesti lebih bagus dari ini, dan saya lihat tadi di sana memang ada yang cocok sekali dengan kecantikan Nona. Kemudian ada pengemis. Pengemis di sini merupakan mempunyai sifat mempunyai watak pembohong. Bisa dilihat dari kutipannya, yaitu, saya tidak akan mencuri kalau saya punya uang. Itu. Tetapi sebenarnya dia mencuri lagi. Kemudian ada Sudarma. Sudarma memiliki watak tegas, watak tega, bukan tegas, sorry, watak tega. Nah, bisa terlihat dari kutipannya, yaitu, tak perlu, pemalas biar mati kelaparan, toh dia datang hanya mengotorkan tempat saja. Gitu. Watak tega dan sedikit congkak gitulah. Kemudian alur dalam cerita ini itu ada, jadi alurnya itu ketika peristiwa pengemis masuk, pengemis ketahuan hendak mengambil sesuatu dari dalam lemari makanan. Ani, pengemis, dan Sudarma membangun percakapan tersebut. Intinya konflik mereda ketika Ani memberikan uang kepada pengemis, bahkan mengusir pengemis itu. Jadi intinya ada kesenjangan strata sosial gitu loh di dalam naskah Bunga Rumah Makan ini. Kemudian latar keseluruhan itu terletak di ruang rumah makan. Di rumah makan. Keseluruhan itu terletak di rumah makan gitu. Kemudian tema yang menonjol itu menceritakan tentang perbedaan status sosial manusia yang dibedakan atas sebutan kaya dan miskin. Bisa terlihat dari ucapan Sudarma yang tak perlu pemalas biar mati kelaparan saja dia gitu. Nah, amanat yang ingin disampaikan penulis kepada penonton itu yaitu Bunga Rumah Makan ini hendak menyampaikan setiap manusia di dunia ini mencari penghidupan dengan jalannya sendiri. Masalah baik atau tidak baiknya sikap yang disampaikan bergantung pada watak atau tabiat orang tersebut. Itu. Kemudian hasil apresiasi naskah dramanya itu ada menceritakan masalah perbedaan status sosial. Nah, saya di sini berusaha untuk mengapresiasi naskah drama itu ada 4 apresiasi yang saya dapatkan gitu kan. Dalam naskah drama Bunga Rumah Makan ini menceritakan masalah perbedaan status sosial yang diangkat. Kemudian kisahnya itu menceritakan potret kehidupan nyata, mengandung kritikan, serta menceritakan usaha dalam mencari penghidupan. Seperti itu.
Ya itu tadi, ya terima kasih setelah saya jabarkan